Gunung Ruang di Pulau Ruang April 2024 sekitar pukul 2. Situasi pagi ini jam 8.30 kembali menyemburkan asap. Halo teman-teman semua, kembali lagi di sini di channel Adenus Garden. Pembahasan di video ini kita akan membahas dua gunung yang ada di Pulau Sulawesi tercatat pada saat terjadi erupsi sangat berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat. Yang pertama yaitu Gunung Api Ruang yang ada di Sulawesi Utara. Yang kedua itu adalah Gunung Api Colo yang ada di Teluk Tomini, Tojo Una Una. Di akhir video saya akan membahas tentang dampak yang dirasakan oleh masyarakat pada saat terjadi letusan Gunung Api Colo. Karena video kali ini cukup panjang, jadi saya menyarankan untuk kamu mencari posisi yang paling nyaman untuk menikmati video ini. Simak sampai akhir. Apakah kalian siap? Baiklah, karena kita masuk di musim menanam. Ani Gunung Api Ruang sendiri merupakan salah satu gunung api aktif yang ada di wilayah Desa Tulusang, Kecamatan Tagulandang, Kabupaten Kepulauan Siau, Tagulandang, Biarau, Provinsi Sulawesi Utara. Mohon maaf kalau penyebutannya agak salah. Gunung Ruang sendiri merupakan gunung api yang cukup unik karena Gunung Ruang membentuk sebuah pulau tersendiri yang terpisah dari pulau lain. Di Pulau Ruang sendiri terdapat dua kampung, yaitu Kampung Limpantehe dan Kampung Pumpente. Lokasi kedua kampung tersebut jaraknya cukup dekat dari gunung api, yaitu hanya berjarak 2,5 km. Jadi ini terbilang sangat dekat ya. Erupsi Gunung Api Ruang pertama kali terjadi pada tanggal 16 April 2024 pada pukul 21.45 WITA. Dengan estimasi kolom ruang erupsi yaitu 2000 meter dari puncak. Pada saat erupsi terjadi, tercatat bahwa gempa yang terjadi pada saat itu melebihi dari 600 kali gempa. Erupsi Gunung Ruang sendiri pertama kali tercatat pada tahun 1603. Kemudian tercatat lagi di tahun 1804 dan disusul 1810, 1840, 1870, 1871, 1874, 1889, 1904, 1905, 1914, 1915, 1946, dan 1949. Jadi nih teman-teman, bahwa Gunung Api Ruang sendiri, kalau dari sejarah terjadinya erupsi, itu sangat-sangat sering terjadi erupsi. Bahkan ada jeda 1 tahun saja Gunung Ruang bisa kembali erupsi. Setelah hampir dari 50 tahun tidak terjadi erupsi, Gunung Ruang kemudian erupsi lagi di tahun 2022. Dan terjadi lagi di tahun 2024. Gunung Ruang yang kembali berstatus awas atau level 4 ini membuat warga dan pengunjung direkomendasikan untuk tidak berada di wilayah radius 6 km dari pusat kawah aktif. Masyarakat yang berada di wilayah Pulau Tagulandang, khususnya yang berada di dekat pantai, juga langsung digerakkan untuk melakukan evakuasi. Nah, Gunung Api Ruang sendiri merupakan gunung api bertipe strato yang memiliki ketinggian 725 mdpl. Gunung api tipe strato merupakan gunung api yang terbentuk dari erupsi yang terjadi berulang-ulang dan bentuknya berbentuk kerucut seperti kerucut. Subscribe to my channel. Pada tanggal 20 sampai 23 itu sekitar 4 hari ya setelah Gunung Api Ruang erupsi, peringatan dari BMKG di Sulawesi Tengah berdasarkan pemantauan mereka bahwa gas beracun sulfur dioksida itu sangat tinggi di Sulawesi Tengah, sehingga pada tanggal tersebut masyarakat Sulawesi Tengah dihimbau untuk tidak melakukan aktivitas yang banyak di luar ruangan, khususnya untuk anak-anak dan kelompok rentan, karena dampak dari gas beracun ini tentu saja bisa menyebabkan seseorang sesak nafas atau dada terasa sesak dan bisa berdampak fatal bagi orang-orang tertentu yang memiliki riwayat penyakit. Bisa jadi mereka harus dirawat intensif di rumah sakit. Jarak antara Gunung Ruang dan Kota Palu sendiri itu berjarak sekitar 706 km.
Nah, tapi kalau untuk wilayah Sulawesi Tengah bagian utara, tentu saja jarak itu semakin dekat. Oleh karena itu, dampak dari penyebaran gas sulfur dioksida, gas beracun tersebut, lebih tinggi di Kabupaten Donggala bagian utara, di mana tempat saya tinggal. Selanjutnya kita masuk ke Gunung Api Colo. Sekedar informasi, Colo dalam bahasa Bugis berarti korek api. Ya, mungkin ada kaitannya dengan diberi nama Gunung Colo. Letusan Gunung Api Colo pada tahun 1938 merupakan salah satu fenomena erupsi gunung api yang cukup besar di Indonesia. Gunung Api Colo sendiri merupakan gunung api yang terletak di Teluk Tomini yang dikatakan sebagai gunung aktif yang menyendiri. Mungkin karena secara letak Gunung Api Colo sendiri tidak masuk dalam zona subduksi. Zona subduksi merupakan zona di mana gunung api terbentuk akibat dari bertemunya lempeng benua atau lempeng samudra maupun antara keduanya. Kedua lempeng tersebut saling bertumbukan sehingga salah satu lempeng ada yang naik dan salah satu lempeng ada yang masuk ke dalam dan menyebabkan terjadinya gunung api. Nah, Gunung Api Colo sendiri ini tidak berada di pertemuan kedua lempeng tersebut, sehingga dianggap sebagai sebuah gunung yang cukup unik. Berdasarkan terbentuknya Gunung Api Colo, diperkirakan Gunung Api Colo terbentuk dari rifting by subduction rollback. Kalau kalian ada yang paham dengan istilah ini, bisa komen di bawah. Gunung Api Colo letak di Pulau Una-Una di Teluk Tomini, yang secara wilayah administrasi itu bagian dari Kabupaten Tojo Una-Una, Provinsi Sulawesi Tengah. Jadi setelah saya berusaha mencari tahu nih sejarah tentang Gunung Api Colo, berbeda dengan Gunung Api Ruang yang terjadi erupsi dari tahun ke tahun, bahkan terlihat catatannya sangat jelas. Dari catatan letusan Gunung Api Colo sendiri itu hanya terjadi 2 kali. Letusan pertama Gunung Api Colo terjadi di tahun 1898 dan letusan yang kedua terjadi di tahun 1938. Letusan dahsyat dari Gunung Colo terjadi pada tanggal 23 Juli 1983. Pada saat itu, hampir 2/3 dari wilayah Pulau Una-Una habis terbakar. Gunung Api Colo melontarkan abu vulkaniknya setinggi 15.000 meter. Jika kita membandingkan dengan Gunung Ruang yang hanya 2.000 meter, maka hal itulah yang menyebabkan efek dari letusan Gunung Colo ini sangat-sangat berdampak luas. Abu panas dari Gunung Api Colo sendiri mencapai pulau laut yang berjarak 900 meter dari gunung tersebut yang terletak di Kalimantan Tenggara. Ada hal yang menarik dari pada saat terjadi letusan api Gunung Colo. Pada saat itu Profesor John Aryo Katili yang merupakan seorang ahli geologi memberitahukan kepada masyarakat tepat pada waktunya sebelum erupsi itu terjadi. Sehingga 7.000 orang yang pada saat itu bermukim di Pulau Una-Una semuanya selamat dari letusan gunung berapi. Baik gunung api Ruang yang ada di Sulawesi Utara dan juga gunung api Colo yang ada di Teluk Tomini, Tojo Una-Una merupakan 2 gunung api yang pada saat terjadi erupsi berpengaruh terhadap masyarakat di Kabupaten Donggala atau Provinsi Sulawesi Tengah. Kenapa? Karena dampak dari erupsi kedua gunung tersebut cukup dahsyat pada saat itu. Khususnya untuk Gunung Api Colo memberikan efek yang sangat besar terhadap masyarakat, khususnya juga masyarakat petani. Jadi nih teman-teman, sebelum terjadinya letusan api yang dahsyat dari Gunung Colo pada 23 Juli, sebenarnya sudah ada tanda-tanda gunung ini akan mengalami erupsi. Misalnya pada tanggal 18 Juli sudah ada fenomena semburan air panas yang tiba-tiba muncul di sekitar pemukiman warga. Dan selanjutnya terjadi gempa-gempa kecil. Memang sebenarnya pada saat terjadi sebuah bencana itu pasti akan ada tanda-tanda yang disampaikan dulu. Sehingga yang kita butuhkan adalah pengetahuan tentang bencana itu sendiri. Oke, jadi itu tadi cerita dari 2 gunung api, yaitu Gunung Api Ruang dan Gunung Api Colo, di mana saat terjadi erupsi, kedua gunung tersebut memberikan dampak yang besar terhadap masyarakat. Tidak hanya di wilayah itu, tetapi sampai ke wilayah lain. Nah, berikutnya saya akan bercerita pengaruh dari letusan Gunung Api Colo terhadap kehidupan masyarakat di wilayah Kabupaten Donggala, khususnya lagi di Desa Towaya. Kenapa? Karena pada tahun 2018 sampai 2019, saya bersama dengan teman-teman di Yayasan Tanah Sangga Musindue
melakukan riset terkait dengan program rekonstruksi berbasis komunitas. Kalian tahu sendiri pada tahun 2018, tepatnya di 28 September terjadi gempa yang begitu besar dan menyebabkan tsunami, likuifaksi, dan juga menyebabkan banyaknya korban jiwa pada saat itu. Nah, kami anak muda di wilayah Kabupaten Donggala, khususnya di wilayah Desa Toaya, Kecamatan Sindue, itu membentuk sebuah komunitas yang awalnya dari posko relawan, dan kami kemudian membentuk sebuah organisasi yang kami sebut Yayasan Tanah Sanggamu Sindue. Melalui organisasi ini kami melakukan riset rekonstruksi berbasis komunitas, dan salah satu informasi yang menarik yang kami temui dari sejarah kebencanaan yang dialami oleh masyarakat yaitu saat terjadi letusan Gunung Api Colo, di mana masyarakat menuturkan pada saat itu terjadi letusan Gunung Api Colo yang masyarakat tidak tahu sebenarnya ini bencana apa, karena mereka hanya merasakan adanya gempa yang cukup besar dan kemudian adanya suara ledakan yang mereka dengar pada saat itu. Kemudian pada saat terjadi ledakan dan juga gempa pada saat itu, masyarakat kemudian cukup panik dan mereka berlari keluar rumah. Untungnya pada saat itu kondisi rumah atau hunian di wilayah Kabupaten Donggala itu masih banyak yang terbuat dari papan, sehingga rumah yang roboh berdasarkan cerita masyarakat tidak terlalu banyak pada saat itu. Namun yang menjadi mencekam adalah pada saat berselang beberapa jam setelah gempa atau ledakan itu mereka dengar, di mana pada saat itu langit kemudian menjadi gelap dan kemudian turunlah yang hujan abu vulkanik. Pada saat terjadi hujan abu vulkanik tersebut, masyarakat cukup panik dan tidak memiliki pengetahuan yang lebih banyak tentang letusan gunung api, dan mungkin karena jaraknya yang jauh sehingga banyak masyarakat juga yang tidak mengetahui bahwa adanya sebuah gunung aktif Colo yang terletak di Teluk Tomini pada saat itu. Nah, hujan abu terjadi pada saat itu kemudian banyak menimbulkan kerusakan pada rumah-rumah warga. Apalagi warga pada saat itu memiliki rumah yang beratapkan daun rumbia yang mungkin kondisinya sudah tidak terlalu baik lagi. Pada saat terjadi hujan abu, maka banyak abu yang kemudian jatuh ke atas atap rumbia dan makin lama makin menumpuk berat dan akhirnya atap amblas. Nah, untuk informasi sendiri nih, bahwa memang pada saat terjadi gunung api Colo di wilayah Pulau Una-Una dan sekitarnya sendiri, abu vulkanik saja bisa setinggi 2-6 meter. Nah, hal itu yang kemudian bisa kita lihat bahwa kiriman abu vulkanik di wilayah Kabupaten Donggala juga sangat mungkin terjadi. Menjadi fenomena yang kemudian disampaikan oleh masyarakat saat terjadi letusan gunung api Colo, banyak dari komoditas pertanian yang hilang di wilayah Sindue, yang menurut masyarakat tanaman tersebut merupakan ciri khas dari wilayah Kecamatan Sindue. Letusan gunung api Colo menimbulkan dampak terhadap petani. Masyarakat menuturkan sebelum gunung api Colo erupsi, masyarakat wilayah Sindue sendiri memiliki komoditas, salah satunya adalah jeruk bali. Nah, jeruk balinya menurut mereka itu sangat berbeda dari jeruk bali yang lain karena bentuknya yang sangat besar, bahkan seukuran bola kaki, bahkan ada yang lebih besar lagi, karena menurut berdasarkan penuturan warga banyak yang kemudian digunakan sebagai bola kaki pada saat itu untuk menggantikan bola kaki kali ya, karena mungkin di zaman itu sulit mendapatkan bola kaki. Sampai dengan saat ini jeruk bali yang menurut versi masyarakat Sindue itu sudah tidak ditemukan lagi di wilayah ini. Kalaupun ada jeruk bali yang ditanam, rasanya berbeda dari jeruk bali yang sebelumnya. Karena menurut mereka jeruk bali yang ada pada saat itu rasanya sangat manis, warnanya sangat merah dan juicy. Jadi yang sekarang sangat-sangat berbeda, dan kalaupun ditanam hasilnya tidak sebaik jenis jeruk bali yang ada pada saat itu. Komoditas pertanian yang kedua yang menurut mereka juga hilang atau berubah saat terjadinya letusan gunung api Colo, tanaman nangka, di mana menurut mereka nangka yang ada pada saat itu berbeda dengan nangka yang ada saat ini. Menurut versi masyarakat, pohon nangka yang ada sebelum gunung api Colo erupsi itu buahnya bisa sangat-sangat lebat, dan bahkan dari batang si pohon nangka sendiri itu kadang ditumbuhi buah yang sangat banyak. Jadi dari keterangan masyarakat bahwa pohon nangkanya memiliki buah yang sangat lebat dan rasanya yang manis,
buahnya yang besar dan berair. Nah, ini yang kemudian hilang pada saat terjadi letusan gunung api Colo. Sampailah kita di akhir dari video ini. Semoga informasi yang saya sampaikan bagaimana kedua gunung ini erupsi dan tentunya gunung api Colo memiliki dampak yang sangat besar bagi masyarakat yang ada di Sulawesi Tengah, khususnya di Kecamatan Sindue, dan kita berharap untuk tidak terjadi lagi di kemudian hari. Tapi menurut saya sebagai masyarakat yang tinggal di satu wilayah yang memiliki potensi bencana yang sangat besar seperti di Sulawesi Tengah, kita seharusnya punya kesiapsiagaan yang lebih tinggi dan lebih baik. Karena apa? Karena kita tidak bisa menghindari yang namanya bencana karena kita hidup bersama bencana itu sendiri. Mungkin saran saya adalah kita perlu mengetahui sejarah kebencanaan tersebut, mengetahui ruang tempat tinggal kita, kemudian juga penting untuk mengetahui kearifan-kearifan lokal yang kita miliki. Karena dengan begitu kita bisa mempersiapkan diri kita lebih baik lagi untuk menghadapi bencana. Dan sekali lagi kita bersama-sama berdoa untuk bencana tidak terjadi lagi. Kalaupun terjadi tidak menimbulkan banyak korban di masyarakat. Oke, mungkin itu saja dari video kali ini. Mohon maaf jika terlalu panjang atau ada informasi-informasi yang kurang tepat dan ada kesalahan-kesalahan dalam penyampaian yang saya lakukan. Oke, itu saja mungkin. Saya Adenu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tabe. Ani